Halo Sobat Brilio, welcome back to Brilio Horor bersama aku Dian Nuswantari. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Karena seperti biasanya aku akan menemani kalian dengan cerita-cerita horor. Pada Brilio Horor hari ini, kita akan membahas tentang misteri jalur Alas Roban. Alas Roban merupakan salah satu jalan yang terletak di Kabupaten Batang, Jawa Tengah dan menghubungkan kota Batang dengan Semarang. Alas Roban sendiri memiliki bentuk jalan yang curam dan berkelok-kelok, sehingga sering menjadi lokasi tabrakan dan remblong. Bahkan sampai disebut sebagai jalur tengkorak atau tempat kerap terjadinya kecelakaan. Selain dianggap sebagai jalur yang cukup berbahaya, Alas Roban juga terkenal dengan keangkerannya. Berbagai kisah mistis Alas Roban banyak beredar di masyarakat, mulai dari pengalaman horor orang-orang yang melintasi jalur tersebut hingga makhluk gaib penunggu Alas Roban. Sosok-sosok gaib ini juga disebut sering menampakkan diri di tengah jalan dan menjadi penyebab banyaknya pengendara yang celaka. Well, Sobat Brilio, sebelum lanjut membahas lebih dalam tentang keangkeran jalur Alas Roban, aku akan mengajak kalian membahas sedikit tentang sejarah singkat dari jalur ini. Alas Roban dulunya merupakan hutan belantara yang tidak terjamah oleh manusia sama sekali. Kemudian pada masa penjajahan Hindia Belanda, barulah kawasan hutan ini dibuka menjadi jalan. Tapi jalan ini dibuka dengan cara sistem kerja paksa yang diberlakukan oleh tentara Belanda. Tepatnya gagasan dari Herman William Daendels yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Para tentara Belanda ini memaksa para pekerja untuk membelah bukit dan hutan agar dijadikan jalan. Namun mirisnya, mereka akan disiksa jika tidak mau atau sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pekerjaan tersebut. Akibat kerja paksa itu, banyak pekerja yang meninggal karena kelelahan dan jasad mereka dibiarkan begitu saja. Selain itu, Alas Roban juga disebut-sebut sebagai tempat pembuangan mayat oleh penembak misterius atau yang pada masa itu disebut dengan Petrus. Dari serangkaian histori tadi, nggak heran kalau Alas Roban terkenal sebagai salah satu jalur yang angker ya Sobat Brilio. So, apa saja kisah-kisah seram yang melekat tentang jalur Alas Roban? Tanpa basa-basi, berikut Brilio Horor rangkum untuk kalian dari berbagai sumber. Yang pertama, keberadaan warung gaib. Keberadaan warung gaib ini pernah dibagikan oleh seorang pengguna Twitter pemilik akun @baryoism. Dia menceritakan kejadian menyeramkan yang dialami sopirnya kala melintasi jalur Alas Roban. Jadi si pemilik akun ini cerita kalau sopirnya ini merupakan orang asli Jawa Tengah. Jadi sebagai orang asli sana, sebenarnya sopirnya ini sudah terbiasa dengan kejadian mistis atau cerita-cerita mistis di kawasan tersebut. Salah satunya, pengalaman yang dialaminya sendiri yaitu saat ban motornya kempes dan terpaksa menghentikan motor di pinggir jalan jalur Alas Roban tersebut. Karena tidak ada bengkel di sekitar situ, sopirnya ini lalu memutuskan untuk pergi ke sebuah warung untuk istirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Di warung tersebut, sopir ini membeli kopi, gorengan, dan mie instan. Dia juga sempat ngobrol-ngobrol dengan si pemilik warung sambil menunggu kalau-kalau ada temannya atau orang yang dia kenal lewat di situ, supaya dia bisa minta bantuan untuk membawa motornya tersebut tadi, Sobri. Nah, tapi karena kelelahan dan sudah lama menunggu dan gak ada yang lewat sama sekali, akhirnya sopir pemilik akun Baryoism ini meminta izin kepada pemilik warung untuk tidur di kursi warung tersebut. Namun anehnya, setelah bangun, ia malah mendapati dirinya tertidur di semak-semak di pinggir jalan tanpa baju dan kemeja yang dipakainya. Jadi sebelumnya si sopirnya ini tadinya itu dia memakai jaket dengan dalaman berupa baju dan kemeja gitu, Sobri. Jadi luarannya itu yang jaketnya tadi. Nah, pas dia bangun, yang tersisa itu hanya jaketnya saja alias luarannya. Kemeja dan kaos yang tadi dipakainya itu hilang. Dan yang gak kalah aneh nih Sobri, warung tempat dia istirahat tadi ikutan menghilang. Padahal tadi kan dia sampai udah sempat makan dan ngobrol-ngobrol sama si pemilik warung.
tapi tiba-tiba warung itu menghilang tanpa jejak. Dia pun hanya bisa keheranan karena mengingat tadi dia sudah sempat ngobrol dan juga makan makanan yang ada di warung tersebut. Oke, next, kumpulan sosok misterius di tengah jalan. Masih dari cerita dari warga Twitter, kali ini datang dari pemilik akun @citatos, yakni pengalaman yang dialaminya bersama kakak dan kedua orang tua saat mereka dalam perjalanan dari Surabaya menuju Bandung pada tahun 2003. Karena perjalanan tersebut memakan waktu 3 hari 3 malam, pemilik akun dan keluarga memilih melewati jalur Alas Roban pada pukul 2 pagi menggunakan mobil. Sebelumnya, pemilik akun ini mengaku bahwa dirinya dan sang kakak memiliki kemampuan melihat hal-hal tak kasat mata, semacam indigo gitu, Sobri. Singkat cerita, pemilik akun ini sempat tertidur saat perjalanan. Namun dia bilang bahwa tidurnya itu kayak setengah tidur, jadi nggak benar-benar pules. Dan dia bisa mendengar apa yang terjadi di sekitar dia. Dalam keadaan setengah tidur itu, dia mendengar kakaknya bilang ke ayahnya untuk membunyikan klakson dan memperlambat laju mobil mereka. Alasannya, karena kakaknya ini melihat ada banyak makhluk astral atau makhluk gaib yang berkumpul di tengah jalan. Jadi mereka itu ngumpul dan berdiri tepat di tengah jalan. Nah, ini entah niatnya maksudnya adalah menghalangi orang yang lewat atau malah menyambut orang yang lewat, tapi posisi mereka itu benar-benar tepat di tengah jalan. Makanya kakaknya tadi minta kepada ayahnya untuk mengklakson agar sebagai semacam tanda minta izin kepada penunggu-penunggu jalur tersebut. Alasannya karena si kakaknya ini melihat ada banyak makhluk astral yang berkumpul di tengah jalan. Jadi mereka itu kayak ngumpul dan berdiri tepat di tengah jalan gitu, Sobri. Nah, entah ini maksudnya adalah mereka mau menghalangi orang yang lewat atau malah menyambut orang-orang tersebut, tapi memang posisi mereka itu benar-benar tepat di tengah jalan. Makanya kakaknya tadi minta agar diklaksonin biar menjadi semacam tanda minta izin kepada makhluk-makhluk gaib tersebut. Beruntung, ayah dari pemilik akun Citatos ini mengikuti perkataan anaknya dan perjalanan mereka pun lancar sampai tujuan. Nah, Sobat Brilio, sekumpulan sosok misterius ini mungkin ada hubungannya ya dengan penyebab kecelakaan di jalur Alas Roban seperti yang aku mention di awal tadi. Karena masyarakat sekitar itu percaya bahwa sosok-sosok tersebut memang sering menampakkan diri ke pengendara yang lewat. Dan entah karena kaget atau panik, banyak pengendara yang berakhir mengalami kecelakaan karena melihat penampakan tersebut bahkan sampai tewas. Yang ketiga, ada cerita tentang bus hantu Alas Roban. Cerita tentang bus hantu yang beroperasi di kawasan Alas Roban ini sebenarnya sudah banyak beredar. Kisah keberadaan bus jurusan Bekasi Bandung ini bermula pada tahun 1996, di mana pada suatu malam, seorang pengendara motor melewati kawasan Alas Roban pada saat perjalanan dari Tegal menuju Surabaya. Pengendara motor itu harus melewati Alas Roban yang kala itu belum ada penerangan sama sekali. Suasana pun begitu mencekam karena ketika itu sudah masuk pukul 12 malam serta cuaca yang sedang diguyur hujan. Kejanggalan terjadi saat kendaraan besar seperti bus mengikuti pengendara motor dari belakang. Tapi bukannya mempercepat laju untuk menyalip, bus ini malah dengan sangat pelan tetap berada di belakang motor si pria. Merasa ada yang aneh dengan hal tersebut, pengendara motor ini memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Nah, padahal nih Sobat Brilio, banyak yang melarang tentang menengok ke belakang saat berada di Alas Roban karena mereka percaya bahwa hal tersebut akan mendatangkan nasib buruk. Benar saja, saat pria itu menengok ke belakang, yang dilihatnya adalah bus usang seperti kendaraan tua tahun 70-an. Padahal, pada cerita ini, pria ini itu berada di tahun 1996, dan dia malah melihat kendaraan yang kayaknya tuh dari tahun 70-an. Kondisi bus pun sangat seram dengan penerangan samar-samar. Melihat itu, pria tersebut mempercepat laju motornya. Tapi anehnya, bus itu malah ikutan ngegas juga agar selalu tepat berada di belakang pria ini.
Tak selang berapa lama, bus tersebut semakin tancap gas dan seperti menabrak pengendara motor. Dia pun merasa seperti tertabrak oleh bus tersebut. Tapi bukan kecelakaan yang terjadi, justru bus itu menembus tubuh si pria dan menghilang entah kemana. Selanjutnya, kuntilanak pencari tumbal. Cerita nggak kalah seram satu ini paling sering menimpa para pengemudi bus antar provinsi yang melewati jalur Alas Roban, yakni keberadaan kuntilanak pencari tumbal. Diceritakan, sosok kuntilanak ini mencari tumbal dengan menyasar para sopir-sopir bus yang lewat atau sopir-sopir bus antar provinsi sebagai korbannya. Makhluk astral ini kerap mengganggu para sopir bus, terutama saat melintasi kawasan Alas Roban di malam hingga dini hari. Akibatnya, sopir yang menjadi korban ini akan membanting setir ke arah jurang atau bahkan sampai terjadi kecelakaan. Sehingga sosok kuntilanak ini menjadi ketakutan tersendiri bagi para sopir bus yang hendak melewati jalur Alas Roban. Nah, karena hal ini jugalah, sampai saat ini ada semacam rules atau aturan secara tidak langsung di mana setiap penumpang yang mau menyetop bus di kawasan Alas Roban harus melambai-lambaikan korek api agar sopir bus mau berhenti. Istilahnya kayak ini tuh menjadi tanda bagi para sopir bus bahwa yang menyetop itu adalah manusia, bukan sosok yang aneh-aneh. Selanjutnya, cerita tentang misteri pohon beringin putih. Kalau tadi tentang cerita-cerita seram di Alas Roban, sekarang kita akan membahas beberapa legenda di kawasan tersebut. Salah satu yang paling terkenal yaitu kisah tentang pohon beringin putih berikut. Buat kalian yang sudah pernah melintasi jalur Alas Roban, mungkin pernah lihat kalau di pinggir jalan tersebut terdapat sederet pohon beringin putih. Nah, pohon itulah yang dianggap sebagai rumah makhluk sesepuh atau sosok penunggu yang paling dituakan di sana. Orang-orang yang pernah melewati jalur tersebut juga kerap menjumpai sekumpulan monyet-monyet liar yang bergelantungan di sekitar daerah tersebut. Nah, konon monyet-monyet ini tidak akan pernah bisa diusir ataupun ditangkap meski sudah menggunakan berbagai macam cara. Tapi kenapa kok sempat terpikir oleh masyarakat sekitar untuk mengusir monyet-monyet tersebut? Nah, karena monyet-monyet yang berasal dari hutan ini memang cukup meresahkan Sobri, alias mereka tuh suka turun ke jalan secara bergerombolan, sehingga ditakutkan bakal mengganggu pengendara yang melintas, apalagi jalur tersebut terkenal sebagai lokasi seringnya terjadi kecelakaan. Yang terakhir adalah legenda Ki Janggut Putih dan Nyi Putih. Selain cerita di balik pohon beringin putih, ada satu lagi legenda yang paling sering disangkut pautkan dengan Alas Roban, yakni sosok penghuni yang disebut sebagai Ki Janggut Putih dan Nyi Putih. Kedua sosok ini dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai penunggu sekaligus penjaga daerah Alas Roban. Tapi mereka merupakan jenis makhluk gaib yang tidak ingin mengganggu manusia kecuali jika diusik. Jadi Ki Janggut Putih dan Nyi Putih ini kayak semacam jin baik gitu Sobri, yang memang hanya berniat menjaga kawasan tersebut. Banyak pula yang percaya jika ingin bertemu kedua makhluk ini, maka kalian harus memiliki keberanian serta tekad yang tinggi dan juga membawa minyak mistik atau minyak yang biasa digunakan dalam ritual supranatural untuk memanggil kedatangan Ki Janggut Putih dan Nyi Putih. Well Sobat Brilio, itu dia tadi serangkaian cerita seram dan juga legenda-legenda misterius dari jalur Alas Roban. Sebenarnya masih banyak banget kisah mistis yang beredar tentang jalur paling angker di Jawa Tengah ini. Tapi karena saking banyaknya, durasinya kayaknya nggak bakal cukup juga ya Sobri ya. So buat kalian yang masih punya pertanyaan or any request, silahkan tulis di kolom komentar. Lalu kalau kalian punya cerita atau pengalaman horor versi kalian sendiri, boleh banget kirim ke alamat email kita di newsvideo@brilio.net atau cek description box.
Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton. Aku Diana Sontari pamit. See you on the next Brilio Horror.